Halo guys, kembali lagi bersama gua di R3S Channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan guys. Makannya makan tahu tek-tek guys. Tahu tek-teknya itu gua belinya di daerah yang namanya Lontar guys. Nanti bakal ada video tempatnya di mana guys. Jadi gua beli tahu tek-teknya tuh di daerah sini guys, daerah Lontar. Kalau yang ke arah sana tuh ke arah tempat gua mangkal ke Citalen, tapi kalau ke sana ke arah Lontar. Dan inilah guys penampakannya, pas banget setelah lampu merah ini di kiri jalan. Murah banget guys tahu teknya, hanya 12.000. Ini kurang lebih seperti inilah guys penampakannya. Ada telur yang dikocok itu, ada bumbu kacang, petis, dan air. Untuk tahu tek-teknya sendiri tuh murah banget guys. Ini gua tahu tek-tek dengan menambah telur itu gua dikenakan tarif sebesar atau biaya 12.000 guys, sudah plus dengan telurnya. Murah banget kan? Coba kita lihat sama-sama apakah rasanya enak sesuai lidah gua apa enggak. Terus ada, itu bukan tahu tek-tek yang bungkusnya itu dari karet guys. Bisa nggak ya buat tuang di sini? Coba gua tuang di piring aja guys, biar makannya lebih santuy. Gua makan langsung dari kertas minyaknya itu kurangnya nikmat guys, karena kan berbumbu banget tuh. Gua takut ketika gua tuang bumbunya malah tumpah ke meja ataupun kasur yang ada di kamar gua guys. Ya sudah lah, gua taruh di piring aja biar aman guys. Untuk penampakan tahu tek-teknya sebelum kena kerupuk dan bumbu kacangnya guys, ataupun bumbu petis seperti ini lah guys kurang lebih. Jadi telurnya tuh bukan telur utuh guys, telurnya udah dicacah. Jujur lontongnya banyak banget sih lontongnya. Ini daripada tahunya udah banyak lontongnya sih kayaknya. Tapi murah banget guys. Buat tambah telur kena biaya cuma 12.000. Dan sayang banget guys, kerupuknya gua nggak bisa nambah. Jadi kerupuknya pas sesuai porsi. Ya emang sih jarang banget lah orang penjual tek itu yang boleh menambahkan kerupuk, karena kerupuk ini kan nanti guys ya, dia tuh bawa itu sesuai stok lah, stok tahu tek-teknya atau tahu telurnya. Jadi kalau misal kerupuknya lebih atau kurang itu biasanya rugi guys, kecuali kalau benar-benar dia emang niat jual kerupuknya. Kayak di langganan gue tuh yang diberikan adik gue ini, bukan ini, yang itu dia itu memang menyediakan kerupuk yang banyak guys. Jadi untuk dibeli itu nggak apa-apa, emang dia menjual. Kalau ini kayaknya dia nggak menjual kerupuk guys. Jadi ini bumbu kacang dicampurkan dengan petis guys. Dari baunya sih kayaknya menggoda ya, buka aja rasanya enak. Nggak tahu sih guys kenapa guys, gua akhir-akhir ini pengen banget yang namanya tahu tek-tek. Padahal dulu tuh gua nggak mau banget guys makanya namanya tahu tek-tek, anti lah gua sama yang namanya tahu tek-tek. Tapi sekarang itu seakan-akan
doyan banget makan tahu tek-tek. Untuk minuman pendamping gua guys, gua buat racikan spesial guys. Teh campurkan dengan apa namanya, pop ice vanilla dulu. Sumpah rasanya aneh guys, unik rasanya. Gua ini menggunakan cabai juga guys. Kalian jangan lupa untuk makan guys. Tadi itu gua belinya tuh ketika gua selesai ngocol sih guys. Jadi selesai ngocol lagi, gua arahkan kan dari jam setengah 9 sampai jam 10 tadi, setengah 10. Tapi tidak membuahkan orderan satupun. Akhirnya gua putusin di jam setengah 10 itu gua pulang ya. Sebenarnya gua itu tadi tuh mau berangkat ke langganan gua guys, yang ada di Bumi Indah Lontar. Tapi gue pikir-pikir kok jauh banget ya. Mikirnya ya udah, bila di situ tadi. Rasanya cukup oke guys, walaupun lebih dominan rasa kacangnya ya, tapi oke kok. Dan porsinya itu banyak banget guys. Jujur porsinya banyak banget guys, banyak banget.
Gua pakai cabai gua ya, makanya gua agak kepedesan. Biasanya kan dapet satu dulu gua. Ini level 1 cabai 1 jujur enak. Cuma gua lebih suka yang di langganan gua yang ada di bumi tidak lengkap. Coba guys, pedas guys, beneran. Ya kerupuk gua udah habis ya. Masih gua tuh kalau pakai kerupuk satu porsi aja kurang, makanya gua selalu nambah. Karena bikin tahu tek enak tuh menurut gua itu kerupuknya.
Itu porsinya banyak banget porsinya. Walaupun lontongnya lebih banyak ya, cuma ya tahunya juga banyak. Apa gara-gara gua pakai jaket ojol ya, makanya kok porsinya dibanyakin. Tapi nggak tahu lagi sih kalau porsi normalnya emang dibanyakin. Alam kenyang bos sudah bunyi. Tapi menandakan bahwa makanan ini ya emang banyak. Sumpah. Tidak banget. Kenyang guys. Ini kan lagi boleh nambah satu porsi lagi kerupuk. Pasti nikmat sih. Gua worth it banget banyak pak, karena porsinya banyak, rasanya juga oke. Dan ini tipe kata otak yang agak kental bumbunya, karena lebih dominan bumbu kacangnya ya. Oh ya, ada salah satu penonton gua yang bilang, Mas baca doa dulu. Sorry banget ya bang, gua emang dari dulu kebiasaan kalau berdoa mau makan itu cuma mendoakan baca bismillah doang, dan itu pun cuma dalam hati gua. Jadi sorry banget ya. Kelihatannya emang gak baca doa, cuman gua sudah baca dalam hati ya, bismillahirrahmanirrahim, udah gitu doang. Jadi gua tuh berbicara banget ya, kalau baca doa itu diucapkan. Karena lafaz yang gua ucapkan itu kadang-kadang
informasi nada dan apa namanya, cara mengucapkannya itu mungkin di telinga kalian bakal berbeda ya. Ini contohnya video inilah, kalian tahu sendiri. Beberapa video gua pasti ada aja kata-kata yang nggak dengar atau gimana gitu. Ataupun kalian dengar tapi nggak jelas, pasti banyak banget lah video-video gua yang gua cerita seperti ini kurang jelas di telinga kalian gitu kan, pasti ada aja. Dan gua nggak mau guys ketika baca apa itu nanti keliru. Jadi gua tuh apa ya, yang menjaga itu lah, menjaga ucapan dalam lisan gua. Makanya kan gua sering bercerita tentang diri gua, bukan tentang politik, bukan tentang agama, cuma tentang gua dan keluarga gua. Karena gua takut salah pengertian ya, atau salah pengertian. Mungkin di video gua yang lain itu ada yang kayak ucap alhamdulillah, masya Allah gitu. Tapi di konten gua yang kali ini gua sangat menjaga kan, karena ini kan bukan konten yang on script ya. Makanannya juga bukan makanan yang gua pikirkan hari-hari sebelumnya atau berjam-jam sebelumnya, tapi makanan yang spontan gua beli ketika gua ingin makan. Jadi takutnya ketika gua baca doa atau apapun, nanti otak gua ini membahas hal-hal yang lebih kapasitas gua. Makanya gua hati-hati banget dalam membuat konten dalam pernyataan yang keluar dari mulut gua nih. Jadi kalau ada yang nanya, orang bosan, baca doa dulu mas, belum makan. Aman guys, cuman di dalam hati. Oke? Thank you ya atas masukannya, sehingga kedepannya gua bisa agak berubah lah ya. Mungkin gua sampaikannya bukan bismillah atau apapun, bukan gua rubah menjadi bahasa Indonesia gitu aja. Niatnya pembahasan gua kan lari kemana-mana nih, karena gitu lagi bukan unscript. Dan gua baru inget ketika tadi gua makan ya,
bukan yang gua inget sebelumnya gitu ada komen yang Mas baca doa dulu. Nah gua ingatnya ketika makan, ya udah ketika makan itu gua bahas, bukan yang berhari-hari itu lalu gua ingat-ingat itu enggak. Gua ingatnya ya semuanya aja, kadang ingat kadang lupa. Terus banyak banget yang komen memberikan gua semangat dong, semangat, thank you banget. Tuh tiba-tiba membahas orang yang komentar. Ya beginilah guys, gua ini guys. Mungkin kalau bisa dibilang bikin konten yang pakai script gitu nanti endorse atau apapun yang mempromosikan sesuatu itu mungkin masih gua pikirin lah. Tapi ketika gua bikin konten seperti ini, gua pengen bebas saja guys, ngomong apapun yang ingin gua ngomongin pada saat ini. Terus ada juga yang menonton sampai akhir ini dari gua awal nonton komennya tetap sama, menonton sampai akhir, katanya sangat seru konten yang gua buat kali ini, konten makan ya khususnya ya. Thank you banget juga dan selalu menonton video gua sampai habis. Thank you. Subscribe juga, thank you juga. Walaupun konten gua cuma begini aja, tapi bisa memikat kalian semua, gua jujur lumayan bangga ya. Karena ya apa ya, dulu itu gua tuh pendiam banget, pendiam itu bener-bener amat pendiam, bahkan cenderung ke arah cuek. Kalau nggak jadi ngomong, nggak ngomong. Karena punya sifat yang seperti itu. Seperti itu gua. Mungkin akhirnya itu tadi, gua jarang bercerita ke teman-teman atau orang terdekat gua kecuali pacar ya. Makanya ketika gua punya platform kayak gini, gua kan bisa ngomong panjang kali lebar ya. Ya udah, ini bentuk gua untuk mengapresiasikan diri gua dalam bentuk konten seperti ini. Apa ya, self reward lah intinya. Bikin konten gini kayak memberi gua self rewards. Rasanya buat gua seperti itu. Makanya gua tuh sampai akhir ini tetap konsisten bikin konten makan tiap harinya. Ya kadang juga males sih guys, ada malesnya juga. Cuma kayak kalau nggak bikin konten ngobrol kayak gini nih, gua nggak plong guys, kayak agak kurang gitu kalau gua nggak bikin konten makan dan bercerita ngalur ngidul seperti ini. Jadi gua itu sebenarnya doyan banget ngomong ya, tapi karena suara gua yang nggak jelas ini dan gua males banget udah direspon sama orang secara langsung, makanya gua jadi orang yang pendiam. Bagi orang-orang yang nggak kenal gua dinilai orang pendiam guys. Tapi kalau kerabat terdekat gua dinilai orang yang lumayan bawel. Ya walaupun bawelnya gua ini bawel yang bukan apa ya, nggak bisa diberhentikan dulu, enggak ya. Ya udah ngobrol biasa aja. Kalau tamunya habis ya berhenti. Kayak itu kurang lebih mengenai diri gua. Jadi buat konten ini justru nggak capek, tapi kayak semacam memberi self reward ke diri gua bahwa kamu udah capek hidup sendirian, nggak ada teman cerita atau apapun. Inilah bukan sih platform
Penciptalah sport nih. Mindset gue sekarang kayak gitu guys. Karena dulu sebelum adanya platform YouTube gue ini, maksudnya konten jalan YouTube gue ini, gue tuh sering banget guys bikin IG story. Udah hampir tiap hari banget lah. Entah gue kemana gue story, karena kegiatan gue lumayan padat pada saat itu, zaman masih kuliah kerja gitu. Ini nasi goreng gue story, tapi nggak pernah memberanikan diri untuk ngobrol dan ngomong panjang lebar seperti ini. Jadi cuma misalnya ada bapak nasi goreng, gue foto, gue cuma kasih apa itu, kadang derajat Celcius, kadang jamnya doang, nggak pakai teks. Jadi pernah suatu tahun itu ya, gua ngupload story itu bisa sampai 1 atau 3 story lah, dan itu padat banget, gak ada liburnya guys, padat banget. Intensitasnya tuh hampir tiap hari gua bikin story. Cara cah itu guys, cara cah itu. Dan gua nggak suka foto selfie sendiri kayak orang kayak ngomong apa gitu, atau upload tentang kegiatan gua apa, ya enggak. Gua hanya memberikan kisi-kisi aja, gua sedang ngapain gitu, gua foto tempatnya, gua kasih tag lokasinya atau jam doang gitu. Jadi nggak pernah yang bikin video yang ngobrol ini dan apa ya, menceritakan kepribadian gua kepada halayak kami. Dan itu aja guys, alhamdulillah sampai followers besar. Dulu 1000, sekarang udah turun guys, tinggal 800 orang. Ya gara-gara bikin story tiap hari tuh sih guys, gue tag lokasinya, gue hashtagin kayak gitu-gitu doang, tapi yang nggak ngambilin muka, hanya sedang apa itu, misalnya beli es gini, gue foto. Kalau cuaca lagi panas tuh guys, gue foto, gue kasih derajat Celciusnya, kan ada dulu yang derajat Celciusnya berapa itu ya, kayak gitu doang. Kalau nggak gue lagi galau, gue cari lagu di Spotify, gue cek apa namanya IG. Dan gue juga suka bikin kata-kata abstrak guys. Dulu suka banget gue dengan kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak itu menurut gue tuh apa ya, kata-kata yang nggak jelas tapi bermakna. Kata atau quotes, kalimat juga boleh, pokoknya yang abstrak. Gua suka banget. Hampir 1 minggu nggak mungkin gua nggak bikinnya. Gua selalu bikin kata-kata abstrak. Yang itu ya gua nggak lihat di Google guys, berdasarkan pemikiran gua sendiri. Dan gua sekarang lupa kata-kata abstrak apa yang sudah gua bikin. Karena ya selesai gitu guys, tergantung keadaan dan mood gua pada saat itu juga. Apa ya, contoh kata-kata abstrak yang pernah gua buat ya, lupa guys. Kan di fase kata-kata abstrak itu gua bikin itu, gua lagi hancur banget guys, hancur banget. Sekarang kan sudah lapas tuh dari kegagalan gua yang sering banget bikin kata-kata abstrak itu.
jujur serem banget guys. Gua bikin kata-kata abstrak yang maknanya dalam banget. Kalau benar ditelaah dengan baik-baik ya, kalau cuma dianggapnya aneh ini orang ya aneh, tapi kalau orang yang memaknai kata-kata abstrak itu dengan baik, pasti dia belajar dengan baik juga dari hidupnya. Gua sampai menjuluki Instagram itu sebagai buku harian gua guys. Sebagai itu guys. Tapi ya nggak pernah nih ngobrol kayak gini, nggak pernah bikin voice note di IG, nggak pernah. Ya kayak malam-malam gini gua foto bulan ada gua kasih quotes kata-kata abstrak atau enggak backgroundnya hitam, buat tulisin panjang kata-kata apapun yang menggambarkan perasaan gua pada saat itu. Itu sering banget guys tulis bikin kata-kata abstrak itu. Pokoknya tuh di antara 2016 enggak 2018 lah, 2018 sampai 2020 ya 20 itu gua bener fase turbo guys. Jadi gua harus cari pelarian. Nah pelariannya itu apa ya, bikin IG story sesuai dengan keinginan gua. Kadang isinya receh, kadang isinya makna kehidupan, kadang cuma kegiatan gua gitu doang, tapi nggak pernah nampilin muka. Apa guys, bener 2017 sampai 20 lah, 2017 akhir ya salah. Gue udah lupa guys. Pokoknya awal 2018 itu sudah mulai lah latih gue bikin IG story sampai 2020. Kalau gue lepas dari kuliah dan sudah bekerja itu sudah jauh lebih berkurang. Oh selamat 3 tahun ya, 2 tahun lebih lah, 2-3 tahunan lah. Waduh benar-benar hampir tiap hari bikin story. Karena itu fase terberat dari polis. 2018 sampai 2020, awal 2018 sampai 2020 awal. Gue ingetnya 2017 itu gue masih bikin story, cuma nggak yang monoton dulu ya, bikin story cuma nggak monoton. Yang monoton gue ingetnya tuh 2018 sampai 2020. Itu parah banget. Pokoknya gue itu selalu upload kegiatan gue, tapi hanya kisi-kisi aja, bukan isinya. Kadang juga isinya juga, tapi nggak pernah tuh bikin story yang kayak selfie gitu, nggak pernah. Mungkin pernah pun 1 atau 2 kali lah. Ya biasanya kayak kegiatan gue itu ngapain aja, kalau foto, kalau kasih tangga, kata-kata kalau momennya penting. Nah, sekarang pun gua jarang banget sudah. Sampai tahun 2020 tuh udah menemukan pelarian lain. TikTok itu udah mulai masuk di gua guys. Jadi gua biar saya ngabisin waktu itu untuk scroll TikTok atau YouTube ketika booster kayak gitu. Dan kuota sudah mulai murah guys di tahun 2020 ke atas. Kuota itu sudah jauh lebih murah lah daripada sebelumnya. Pokoknya 2020 itu ke bawah itu masih kuota itu masih mahal. Tapi kalau
2020 ke atas itu kuota internet itu sudah jauh lebih murah lah, walaupun nggak murah-murah banget ya, jauh lebih murah lah. Jadi gua tuh yang awalnya gua tiap hari ngupload story, udah gua rempeng deh, gua pelan-pelan gua kurangi. Kalau nggak maunya penting banget ke gua story. Mungkin karena proses pendewasaan kali, kan 2020 kan gua kan lulus langsung kerja gua ya, nggak ada jeda waktunya kerja dan kumpul dengan orang-orang yang umurnya jauh lebih tua daripada gua. Jadi selain gua melarikan ke TikTok dan YouTube menonton video, circle pekerjaan gua orangnya tua-tua ya. Dan pembahasan yang buat gua menarik guys, karena gua kan dari kecil kan suka banget lah dengan pertemanan yang umurnya lebih tua daripada gua. Karena apa ya, umur itu nggak bohong guys, perjalanan hidup itu nggak bohong. Orang tua itu nggak bohong ya, bener. Mereka best experience apa best experience-nya itu by pengalaman, bukan by teori. Kalau kita ini kan generasi Z itu kan teori dulu sih, teori terus yang banyak. Sedangkan mereka yang lahir di bawah tahun 90 guys, itunya by book story guys. Kalau gua kan Gen Z, itu kan Gen Z itu apa ya, by experience kehidupannya tuh sedikit lah menurut gua ya, daripada based of teorinya. Jadi Gen Z itu menurut gua masih angkatan yang lebih banyak teorinya daripada book story-nya. Kalau di bawah 90, di bawah 90-an itu backstory-nya itu gila guys. Gila. Contoh beli es krim aja harus effort guys. Kok buat dengar cerita-cerita gitu, walaupun harganya murah tapi sama orang tuanya tuh gila guys. Saran naruh gelas ya, misalnya gelas itu harusnya letaknya di sini, ini dari belakang sini, itu sama anunya di sini, taruhnya salah di sini. Bisa marahnya itu sampai nampar barang guys, nampar segala, maki. Kalau gua nggak ngalamin guys, gua cuma ngalamin ketika gua bandel itu ya udah diomelin doang, nggak ada hukuman yang parah itu, kecuali kalau perbuatan gua parah banget. Kayak pernah gua ngudain bokap gua diajarin habis-habisan guys, nggak tahu kenapa. Gua inget banget gua guys masih SD lah, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Gua itu susah bangunin kan, karena bokap gua banguninnya iseng diledekin, gua ludahin guys, langsung habis gue dimasukin kamar mandi, pukulin. Terus Meso juga, Meso itu ngomong kasar ya, itu dianuin Lombok, menurut gua dikasih Lombok itu masih gua ngalamin. Tapi itu menurut gua kan kesalahan yang fatal ya, bukan kesalahan yang simpel. Tapi kalau orang di bawah 90-an keluarganya itu gila guys, gila. Salah kecil aja dihukumnya luar binasa guys. Makanya kan orang-orang zaman dulu kan yang lahirnya tahun 90-an itu lebih kayak mempunyai watak dan sifat yang cenderung keras. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hidup ya seperti itu. Jadi ya karena best of experience dia hi
terus apa namanya, nggak gampang goyah, amanah. Kalau gua sendiri ya kata 90 aja ya, khususnya 96 itu aduh luar amanah ya. Kalau bisa bohong kenapa harus jujur, banyak banget kayak gitu. Gua termasuk orangnya. Terus daripada gua ngomongnya panjang kali lebar lagi, maka gua tutup aja video kali ini karena makanan gua kan sudah habis ya. Buat kalian semua, jika suka tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan apapun, hanya sekedar menyapa, apalagi bertukar cerita, sangat amat gue persilakan. Yang tidak akan beli juga jangan lupa untuk subscribe. Halo semuanya, bye bye guys, bisa.